Halo, balik lagi bersama saya Anthony. Teman-teman, hari ini aku pengen sharing ke kalian 5 cara gimana kalian itu bisa bertambah kaya, gimana kalian itu bisa menjadi kaya di usia muda. Nah teman-teman, yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan dalam mengejar kekayaan, dalam mengejar menjadi orang kaya, itu teman-teman harus tahu dulu, pahami dulu bahwa kaya itu bukan hanya tentang income, bukan tentang income kalian itu berapa, terus habis itu kalian bisa menjadi kaya. Tidak seperti itu prinsipnya. Karena kayak gini teman-teman, ada satu cerita di orang Inggris sempat mengalami menang lotre. Jadi dia menang lotre itu sampai puluhan miliar. Waktu itu di tahun 1900-an. Dan lotre yang segitu itu sangat-sangat besar nilainya pada waktu saat itu. Nah, permasalahannya adalah orang yang menang lotre tersebut itu nggak sampai 1 tahun uangnya tuh bisa habis. Jadi yang dia menang berapa puluh miliar itu hanya dalam 1 tahun uangnya itu mereka bisa habis. Nah, apa yang dipakai sama orang kaya tersebut, yang orang mendadak kaya tersebut? Dia pakai untuk judi, dia pakai untuk party, dia pakai untuk main cewek, beli narkoba, dan masih banyak lainnya. Dan hal-hal tersebut yang membuat dia tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa untuk bisa menang lotre itu lebih beruntung, lebih hoki daripada orang yang kena geledek. Karena pada prinsipnya itu orang yang kena geledek per tahun sama orang yang menang lotre per tahun itu jauh lebih sedikit orang yang menang lotre. Jadi bisa dibayangkan ya, begitu dia beruntungnya sampai orang yang kena geledek aja sebenarnya lebih banyak gitu loh. Tapi orang yang menang lotre itu bisa menang, itu kan berarti benar-benar sangat beruntung. Income-nya sangat-sangat gede. Untung lagi, itu bukan income lagi, itu profit yang benar-benar langsung dipakai buat kehidupannya. Tapi nggak sampai setahun dia bisa hilang uangnya tersebut. Artis-artis seperti Mike Tyson yang dulu sangat-sangat kaya tiba-tiba jatuh miskin kembali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia main cewek, karena dia main judi, dan hal-hal tersebut yang membuat akhirnya dia jatuh miskin. Nah, perlu kita ketahui, untuk menjadi kaya itu bukan income-nya, tapi kita perlu, yang pertama adalah tahu manajemen keuangannya. Kita tahu bagaimana cara mengelola uang tersebut. Nah, penting banget buat teman-teman tahu bahwa income yang kalian masuk itu berapa dan yang kalian spending itu berapa. Itu sangat penting banget. Karena kebanyakan orang itu income-nya misalkan masuk 10 juta, yang dipakai untuk kehidupannya itu bukan cuma 8 juta, tapi kadang-kadang bisa 10 juta, kadang-kadang bisa sampai 12 juta, sampai hutang cicilan, hutang kredit. Nah, itu yang benar-benar sebenarnya tidak bagus. Karena untuk menjadi kaya itu adalah perjalanan yang panjang. Gamenya tuh sangat panjang, bukan hanya sekedar sekarang ya sekarang gitu loh. Income yang kamu masuk berapa, tapi kalau misalkan nggak bisa dipakai besoknya, itu sama saja Anda juga nggak ada bedanya dengan orang yang penghasilannya 1,5 juta tapi income-nya 1,5 juta gitu loh. Malah lebih parah, orang yang income 1,5 juta bisa berhemat-hemat sampai cuman keluarin 1 juta 500 ribunya masih bisa ditabung. Orang yang 10 juta kadang-kadang kebawa sama gengsi, kebawa sama teman-teman, akhirnya bisa sampai 12 juta sampai 13 juta spending mereka, dan itu sangat-sangat tidak bagus. Jadi kalau misalkan Anda pengen membuat Anda itu tidak bekerja kehidupannya, uang Anda itu harus diinvestasikan. Nah, yang kedua adalah uang Anda harus diinvestasikan. Karena kalau uang Anda tidak diinvestasikan akan percuma teman-teman. Jadi seumur Anda akan mengejar uang terus setiap harinya, dan akhirnya di masa tua Anda tidak punya apa-apa. Nah, ketika Anda tidak produktif, Anda tidak bisa bekerja lagi, Anda tidak bisa punya tabungan yang cukup untuk menghidupi masa tua Anda. Dan akhirnya Anda harus apa? Anda harus minta tolong sama anak kalian, Anda harus minta tolong teman-teman kalian, dan itu akan sangat merepotkan. Teman-teman bisa dibayangin ya, di zaman sekarang itu sering banget aku ngelihat yang namanya sandwich generation. Sandwich generation itu artinya apa? Jadi milenial yang harus menanggung beban hidup orang tuanya, dan juga harus menanggung beban istri, dan harus juga menanggung anak yang akan datang di masa depan. Jadi ini benar-benar gawat banget ya kondisinya. Jadi kita tahu sama-sama milenial itu, kebanyakan milenial itu susah sekali dapat income yang besar ya kan. Nah, sudah sangat-sangat susah,
tahu-tahu orang tuanya jatuh sakit, terus habis itu tahu-tahu udah dipaksa di umur 30 sudah harus mau nggak mau harus nikahin ceweknya, dan habis itu ceweknya juga pengen punya anak, padahal kalian belum siap rumahnya, kalian belum siap buat pendidikan anaknya, belum lagi orang tua juga tiba-tiba sudah mulai sakit-sakitan. Nah, yang seperti itu yang kadang-kadang kasihan banget teman-teman. Sandwich generation itu harus menanggung beban kehidupan antara orang tuanya dengan anaknya, dan ini sering banget terjadi di kehidupan Indonesia, dan akhirnya sangat-sangat memberatkan si anak milenial tersebut, sangat-sangat membuat stres, sangat-sangat membuat mereka itu yang harusnya bisa fokus sama bisnis mereka nggak fokus karena banyak pikirannya mencabang terus. Oh iya harus bayar cicilan ini, oh iya harus bayar orang tua ini, oh iya harus bayar ini, siapin ini itu, dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan pastinya kita nggak mau menjadi seperti sandwich generation tersebut. Nah teman-teman, oleh karena itu penting sekali untuk kalian itu bisa menginvestasikan uang kalian, teman-teman. Uang kalian itu setiap kali dapat, kalian tabung masukkan ke dalam satu investasi. Nah, investasinya apa? Bisa berupa deposito, investasikan berupa ori, atau di properti, itu semua bisa. Nah, saya saranin untuk teman-teman yang masih menabung di bawah 100 juta, lebih baik masukkan di ori, masukkan di deposito. Nah, itu atau reksadana, itu semua bunganya lebih lumayan daripada kalian itu terus-menerus uangnya itu ditaruh di bawah bantal, taruh di celengan, dan itu sangat-sangat tidak menghasilkan. Nah teman-teman, yang ketiga adalah setting goals kalian. Sering banget teman-teman itu lupa untuk men-setting goals kita. Jadi ibaratnya kita ini sudah punya kendaraan, kita sudah punya mobil, tapi kita nggak tahu tujuan kita tuh mau kemana. Mau ke Solo, mau ke Semarang, mau ke Klaten, mau ke Jakarta, itu kita nggak ngerti semua. Akhirnya apa? Akhirnya kita cuma muter-muter nggak jelas. Nah, perlu kita tahu bahwa income kita itu mau berapa sih, setting angkanya. Jadi dalam waktu berapa tahun, misalkan 5 tahun, aku harus punya berapa. Nah, ini sama halnya seperti ini. Kita udah punya kendaraan, kita tahu kita pengen ke Solo, tapi kalau kendaraannya kita itu masih kuda. Nah, kalau kita ke Solo hanya kita maunya hanya dalam waktu 1 jam, ya ndak mungkin bisa pakai kuda gitu loh, karena kuda mungkin bisa waktu sampai 7 jam atau 8 jam. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Ini teman-teman harus diperhatiin juga, kalian itu mau goalsnya itu angkanya berapa. Kalau udah tahu angkanya, kalian tahu juga waktunya tuh berapa lama. Karena kalau kalian itu nggak tahu angkanya berapa, kendaraan kalian yang kalian mau pakai itu apa, percuma teman-teman, kalian nggak akan sampai ke situ. Jadi kalian harus, penting banget kalian tahu uang kalian itu maunya dapatnya berapa. Setelah tahu dapatnya berapa, maunya dapatnya berapa, kalian juga harus tahu bagaimana caranya, kendaraan apa yang bisa membuat kalian itu sampai ke sana. Apakah kita dengan terus bekerja seperti ini bisa nggak sampai ke sana? Apakah kita terus bekerja seperti ini ditambah lagi dengan investasi ini, ditambah lagi dengan investasi properti, apakah bisa seperti itu? Apakah bisa mencapai angkanya itu? Nah, itu harus di setting goalsnya dulu. Kalau kita nggak punya setting goalsnya, kita akan bingung, kok rasanya nggak sampai-sampai ya, kok rasanya slow-slow aja ya. Nah, karena kita nggak setting angka dan waktu yang detail. Jadi kayak ibaratnya ke Solo yang harusnya cuma bisa sejam 2 jam kalau naik mobil, tapi ternyata karena kalian itu slow aja, akhirnya kalian pakai kuda, terus akhirnya nggak sampai-sampai. Dan begitu sampai, kalian udah sadar, oh ini sudah terlambat, oh ini sudah terlalu tua, dan akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian bisa menikmati uang tersebut. Nah teman-teman, itu ada 3 cara yang teman-teman perlu kuasain dulu. Nah tapi sebelum itu teman-teman, masih ada 2 cara lainnya. Tapi sebelum itu saya mau ke notaris dulu, karena hari ini ada tanda tangan legal. Hari ini kita akan PBJB lunas, dan seperti biasanya First Coast kembali menjual propertinya. Nah ini benar-benar privilege banget. Gimana caranya aku bisa deal? Ini agak unik juga, mungkin aku akan share ke video-video selanjutnya. Tapi yang kali ini topiknya tentang 5 cara bagaimana Anda bisa kaya. Oke teman-teman, tunggu sebentar, kita akan masuk ke ruangan notarisnya. Yuk masuk.
kantor notarisnya tuh cukup unik ya guys, karena dia nyambung sama kos-kosan tuh. Kalian bisa lihat kos-kosan di belakangnya. Dia kos-kosannya tuh kurang lebih sekitar 55 kamar. Jadi ini notarisnya tuh kayaknya sangat-sangat kaya deh. Jadi sampai bisa bikin kos-kosan tuh ada 55 tuh, lihat. Nah tuh banyak banget kos-kosannya. Anyway, kita nggak akan liatin kos-kosannya, kita akan masuk aja yuk, langsung masuk ke ruangan notarisnya. I didn't know what I was doing till I was doing it. I didn't know where I was going till I abused it. Halo bosku. Nah, kita lagi nungguin notarisnya dan kita akan transaksi AJB hari ini. Semoga akan terus update AJB notaris ini setiap bulannya, ya kan? I didn't know that I was there till I was out of there. Nah, oke, kita sudah kembali dari notaris. Kita sudah selesai tanda tangan, kita sudah selesai AJB-nya. Kita lanjut lagi ke topik yang keempat. Yang keempat itu kalian harus tahu juga bagaimana memaintain investasi kalian. Jadi ini penting banget ya. Bukan sekedar kalian itu main investasi, tapi akhir-akhirnya investasi kalian itu malah investasi bodong gitu loh. Jadi kebanyakan orang itu main di investasi, mereka tuh nggak benar-benar tahu apa yang mereka investasikan. Mereka nggak benar-benar tahu uang yang mereka masukin tuh untuk membeli apa gitu loh. Kalau misalkan kalian kadang-kadang itu bilang kalian itu, oh aku ditawarin trading emas, oh aku ditawarin trading future. Nah akhir-akhirnya apa? Kalian nggak tahu cara mainnya, kalian cuma ikut-ikutan. Dalam waktu beberapa bulan uang kalian hilang 100 juta, uang kalian hilang 150 juta. Itu nggak sampai 1 bulan. Aku pun juga pernah mengalami seperti itu. Jadi yang penting itu setelah kalian tahu kalian harus investasi, kalian tetap harus memaintain investasi kalian. Jangan sampai ketika kalian sudah investasi, kalian itu lupa bahwa ternyata yang paling penting itu adalah maintain. Investasi kalian itu benar-benar enggak, investasi kalian itu benar-benar bisa menghasilkan enggak. Kok dari beberapa bulan, beberapa tahun kok cuman segitu-segitu aja? Berarti investasi kalian itu kurang tepat. Kalian belum tahu cara memutarkan yang lebih cepat lagi. Nah itu penting banget. Dan yang kelima adalah harus terus belajar. Jadi ini prinsip yang paling penting. Bagaimana kalau kalian itu mau kaya, kalian harus terus belajar. Kalian harus mau adaptasi terus. Karena setiap hari itu tuh berubah terus. Dunia itu berubah dengan sangat-sangat cepat. Sering banget kita tahu ya, orang dulu bisa kaya lewat properti itu dengan cara apa? Dengan cara pasang-pasang spanduk. Tapi sekarang kalian lihat, orang-orang yang pasang-pasang spanduk itu sangat sama sekali tidak menghasilkan. Justru orang-orang yang pakai sosial media yang jauh lebih menghasilkan. Jadi hidup itu terus berputar. Orang dulu bilang kalau misalkan mau investasi di di properti, ya mereka ngelihat tanahnya itu dari mereka survei tempatnya. Nah tapi mereka tidak memanfaatkan media sosial, mereka tidak memanfaatkan rumah 123, mereka tidak memanfaatkan OLX, yang hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tidak update terus, maka kita akan ketinggalan terus. Nah hal-hal seperti itu yang bisa membuat kita tidak bisa kaya, karena kita prinsipnya tuh pikirannya kolot dan tidak mau belajar. Dan ini yang akan sangat-sangat berbahaya untuk kita semua. So pastikan kalau kalian itu menguasai 5 hal tadi, mempraktekkan ilmu-ilmu tadi, supaya kita semua bisa menjadi kaya. Nah teman-teman, dari video ini tips mana yang paling kalian suka? Kalian bisa share di kolom komen di bawah ini ya. Nanti kalian kasih tahu. Terus semoga kita semua benar-benar bisa menjadi kaya sebelum usia 30 tahun. Thank you teman-teman yang udah nonton. And I'll see you in the next video. See ya.